Assalamualaikum. Selamat datang di Lika-Liku Pemerintah, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu, klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menuliskan selawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Hujan turun deras di Jakarta malam itu. Gedung Kementerian Pertahanan masih menyala terang, meski jarum jam sudah melewati pukul 11 malam. Dari luar hanya tampak bayangan beberapa staf yang masih sibuk bolak-balik membawa berkas. Di ruang utama lantai 8, Prabowo duduk diam menatap tumpukan dokumen di depannya. Suasana ruangan tegang, hanya terdengar bunyi jam dinding dan desis pendingin udara yang monoton. Di hadapannya, 3 orang staf kepercayaannya berdiri dengan wajah menunduk. Mereka baru saja melaporkan bahwa pembahasan RUU perampasan aset yang seharusnya dijadwalkan minggu depan mendadak dibatalkan tanpa alasan jelas. Prabowo menghela napas panjang. Tangannya mengepal di atas meja kayu tua itu. Selama bertahun-tahun kita bicara soal keadilan. Tapi setiap kali kita ingin bergerak selalu ada tangan-tangan yang menghalangi, ujarnya pelan. Tapi nada suaranya berat dan menekan. Salah satu staf Wahyu memberanikan diri bicara. "Pak, saya mendapat informasi tidak resmi. Katanya ada tekanan dari pihak tertentu di parlemen. Mereka bilang RUU ini terlalu berbahaya." "Berbahaya untuk siapa?" Suara Prabowo meninggi, tajam seperti kilat membelah udara. "Berbahaya bagi rakyat atau bagi mereka yang takut hartanya disita negara?" Semua terdiam. Prabowo berdiri perlahan. Langkahnya menuju jendela besar yang menampilkan pemandangan kota Jakarta yang basah oleh hujan. Lampu-lampu gedung tinggi berkelip seperti bintang di bawah langit gelap. Ia menatap jauh ke arah Monas yang berdiri gagah di kejauhan. "Berbahaya bagi yang takut kehilangan hasil rampasannya," jawabnya sendiri lirih. Hening kembali mengisi ruangan. Dari balik kaca, bayangan Prabowo tampak tegak, tapi matanya menyimpan amarah yang lama terpendam. Ia tahu ada sesuatu yang besar sedang dimainkan di belakang layar. Bukan sekadar politik biasa, ada kepentingan, ada kekuasaan, dan mungkin ada pengkhianatan. "Siapkan tim investigasi," katanya akhirnya menoleh ke arah stafnya. "Saya ingin tahu siapa yang berani menggagalkan RUU ini. Jangan sampai rakyat menunggu keadilan, tapi justru dikhianati oleh orang-orang yang mereka pilih sendiri." Wahyu menatap Prabowo dengan tegas. "Baik, Pak, kami akan mulai malam ini." Prabowo mengangguk pelan lalu kembali duduk. Ia membuka kembali dokumen yang sudah lecek di tangannya. Tertulis jelas di halaman pertama, RUU perampasan aset negara demi keadilan dan kedaulatan bangsa. Di luar petir menyambar langit Jakarta. Suaranya menggemas seolah menegaskan apa yang akan terjadi. Badai besar akan datang. Dan Prabowo tahu badai itu bukan hanya di luar sana, tapi juga di dalam tubuh pemerintahan sendiri. Ia menatap satu kalimat di bawah logo negara yang tertera di sampul berkas itu. Negara harus hadir untuk menegakkan keadilan. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Baiklah," bisiknya pelan. "Kalau mereka mau bermain, saya juga tahu caranya." Lampu di ruangan itu tetap menyala hingga lewat tengah malam. Di luar hujan belum berhenti. Tapi di dalam hati Prabowo, bara amarah baru saja menyala. Dan kali ini tidak akan padam sebelum kebenaran terbuka. Keesokan paginya, suasana di Kementerian Pertahanan terasa lebih sibuk dari biasanya. Tim investigasi yang dibentuk Prabowo bergerak cepat. Mereka menelusuri dokumen, memeriksa catatan rapat, dan menggali komunikasi antar anggota dewan. Setiap data dikumpulkan, setiap anomali dicatat. Wahyu yang memimpin penyelidikan menemukan sesuatu yang tak biasa. Ia melihat adanya surat internal yang tidak pernah diumumkan secara resmi berisi permintaan untuk menunda pembahasan RUU. Surat itu ditandatangani oleh salah satu pimpinan komisi yang selama ini dikenal vokal mendukung pemberantasan korupsi. Anehnya, tanda tangan di bawahnya tampak sedikit berbeda dari biasanya. Malam harinya Wahyu datang membawa berkas itu ke ruang kerja Prabowo. "Pak, saya rasa Bapak perlu melihat ini." Prabowo mengambil kertas itu, membaca perlahan, lalu mengangkat alis. "Ini dari dia?" tanyanya lirih. Wahyu mengangguk pelan. "Ya, Pak. Tapi tanda tangannya sepertinya hasil rekayasa. Kami juga menemukan transfer dana dalam jumlah besar ke rekening sebuah lembaga yang baru berdiri 2 bulan lalu. Dana itu mengalir dari pihak luar negeri." Prabowo meletakkan berkas di meja.
Pandangannya tajam seperti elang menatap mangsa. Berarti ada operasi yang lebih besar. Mereka tidak hanya menunda, mereka berusaha menggagalkan sepenuhnya. Ia berdiri dan berjalan ke arah papan strategi yang tergantung di dinding. Di sana terdapat peta besar Indonesia dengan titik-titik merah yang menandai aliran dana mencurigakan. Kita tidak sedang berhadapan dengan satu orang. Ini jaringan, tapi tetap seseorang harus menjadi pusatnya. Ucapnya perlahan. Wahyu menatap peta itu lalu berkata, "Kami sedang melacak pertemuan-pertemuan rahasia di gedung parlemen. Ada beberapa pejabat yang terlihat bertemu dengan orang yang sama sebelum keputusan penundaan itu keluar. Kami sedang mencoba mengidentifikasi siapa orang tersebut." Prabowo menatap Wahyu dengan mata yang dalam. "Temukan dia sekecil apapun petunjuknya. Saya ingin tahu siapa yang berani mempermainkan keadilan bangsa ini." Hening sejenak. Lalu Prabowo berjalan ke arah jendela lagi menatap langit Jakarta yang mulai gelap. Suara azan maghrib menggema dari kejauhan. Ia menunduk pelan lalu berbisik, "Semoga Allah menunjukkan jalan bagi mereka yang berjuang dengan niat bersih." Malam itu, tim Wahyu kembali bekerja tanpa henti. Ruangan gelap penuh layar komputer. Data demi data dipindai, koneksi demi koneksi dirangkai. Hingga akhirnya pukul dini hari, salah satu anggota tim berteriak kecil, "Pak, kami menemukannya." Semua bergegas mendekat. Di layar komputer muncul foto seorang pria berpakaian rapi sedang berjabat tangan dengan anggota dewan. Di bawahnya tertulis nama yang membuat Wahyu tercekat. Ia menatap layar itu lama lalu berkata dengan suara serak, "Tidak mungkin. Dia orang dalam." Ia segera menghubungi Prabowo. Telepon berdering beberapa kali sebelum diangkat. "Pak, kami menemukannya. Dalangnya bukan dari luar pemerintahan, tapi dari orang yang selama ini Bapak percaya." Prabowo tidak menjawab, hanya diam lama. Lalu dengan nada rendah tapi tegas, ia berkata, "Baik, jangan lakukan apapun dulu. Besok pagi saya sendiri yang akan menemuinya." Di ujung malam, angin berhembus kencang dari arah timur. Jakarta tampak sunyi, tapi di salah satu gedung pemerintahan, badai sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi itu langit Jakarta tampak kelabu. Awan menggantung berat di atas gedung-gedung pemerintahan. Seolah tahu ada sesuatu besar yang akan terjadi. Di ruang rapat tertutup di kompleks kementerian, Prabowo duduk sendirian. Di atas meja hanya ada secangkir kopi hitam yang sudah dingin dan map berisi bukti yang ditemukan tim Wahyu. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria berjas abu-abu masuk dengan langkah tenang. Ia adalah Suryana, pejabat tinggi yang selama ini dikenal sebagai pendukung garis keras pemberantasan korupsi. Prabowo menatapnya tajam, namun tetap menahan diri. "Duduklah," ucapnya datar. Suryana tersenyum kecil, mencoba mencairkan suasana. "Saya dengar Bapak lembur semalam. Ada kabar penting soal RUU itu ya?" Prabowo tidak menjawab. Ia hanya menggeser map ke hadapan Suryana. Kabar itu datang dari orang yang sama yang menandatangani surat penundaan ini. Suryana menatap map itu lalu tertawa kecil. "Ah, surat itu sudah dibahas, Pak. Hanya miskomunikasi. Tidak ada hal serius." Prabowo mendekat sedikit. Suaranya pelan tapi menekan. "Miskomunikasi. Jadi transfer dana miliaran ke lembaga bayangan itu juga miskomunikasi." Wajah Suryana perlahan kehilangan warna. Tangannya gemetar halus, tapi ia mencoba menutupi dengan tersenyum lagi. "Bapak salah paham. Itu dana riset. Ada laporan resminya." Prabowo menatap langsung ke matanya. "Jangan berbohong. Saya punya bukti, saksi, dan rekaman, tapi saya tidak ingin mempermalukanmu di depan publik." "Setidaknya belum." Suasana hening, hanya terdengar bunyi jam dinding berdetak perlahan. Suryana menunduk. Keringat mulai membasahi pelipisnya. "Bapak tidak mengerti? Ini semua permainan besar. Saya hanya menjalankan perintah." Prabowo mengerutkan dahi. "Perintah dari siapa?" Suryana terdiam. Bibirnya bergerak tapi tidak ada suara keluar. Ia menatap lantai, seolah menimbang sesuatu yang berat. Akhirnya ia berbisik lirih. "Kalau saya bicara nyawa saya habis, Pak." Prabowo berdiri dari kursinya lalu berkata dengan suara bergetar namun tegas, "Lebih baik mati dalam kebenaran daripada hidup dalam pengkhianatan." Suryana menatap Prabowo lama lalu menghela napas panjang. "Baiklah," ujarnya pelan, "tapi jangan pernah bilang nama saya yang memberitahu." Ia mengambil pena,
menulis sesuatu di selembar kertas kecil, lalu melipatnya dan menyerahkan ke Prabowo. Dia orang kuat, lebih kuat dari yang Bapak bayangkan. Prabowo membuka lipatan itu. Matanya membesar, pupilnya bergetar. Nama yang tertulis di sana membuat dadanya terasa sesak. Orang itu bukan sekadar pejabat, melainkan tokoh besar yang punya pengaruh luas di lingkaran pemerintahan dan ekonomi. Prabowo menatap Suryana sekali lagi. Kau sadar apa yang kau tulis ini bisa mengguncang negeri? Suryana menunduk dalam. Saya sadar, Pak. Tapi saya sudah lelah hidup dalam ketakutan. Mungkin ini waktunya kebenaran bicara. Prabowo menggenggam kertas itu erat. Ia tahu mulai saat ini langkahnya tidak akan mudah. Kebenaran sudah di tangannya, tapi bahaya pun sudah menunggu di setiap sudut. Ia berdiri menatap langit di luar jendela yang kini semakin gelap. Baiklah, gumamnya. Kalau ini perang, maka kita akan berperang demi keadilan. Suryana diam sementara Prabowo melangkah keluar dari ruangan. Derap sepatunya bergema di lorong panjang yang sepi. Di kepalanya satu kalimat terus terngiang. Ternyata ini orangnya. Dan di hari itu Prabowo tahu badai yang selama ini ditahannya kini tak bisa lagi dikendalikan. Hari mulai gelap saat Prabowo meninggalkan gedung kementerian. Di luar suara kendaraan berbaur dengan teriakan pedagang kaki lima yang mencari rezeki di bawah lampu jalan. Namun pikirannya tak di sana. Kertas kecil di sakunya seakan terbakar membawa nama yang mengguncang hati dan pikirannya. Nama itu bukan sembarang nama. Ia adalah tokoh senior politik yang dikenal berpengaruh lintas partai. Seorang yang sering tampil di layar televisi bicara soal moralitas dan hukum. Tetapi diam-diam menjadi perisai bagi banyak pelaku korupsi. Seseorang yang punya akses ke semua pintu dari parlemen hingga lembaga hukum tertinggi. Sesampainya di rumah dinas, Prabowo memerintahkan pengawal pribadinya untuk memperketat keamanan. Mulai malam ini tidak ada tamu tanpa izin langsung dari saya, ucapnya dengan nada dingin. Siap, Jenderal, jawab salah satu ajudan dengan suara tegas. Ia kemudian masuk ke ruang kerjanya yang sunyi. Lampu redup, hanya cahaya dari meja kerja yang menerangi wajahnya. Di sana berkas hasil penyelidikan Wahyu telah tersusun rapi. Di antara semua data, ada satu dokumen yang menarik perhatiannya. Laporan intelijen mengenai aliran dana dari perusahaan cangkang di luar negeri menuju ke beberapa yayasan dalam negeri. Salah satunya milik orang yang baru saja disebut Suryana. Prabowo menatap dokumen itu lama. Jadi selama ini kau yang mengatur semuanya dari balik layar. Gumamnya pelan. Ia memukul meja dengan keras membuat cangkir kopi di dekatnya terguncang. Kau mengkhianati rakyat demi perut sendiri. Tak lama kemudian, Wahyu datang membawa laporan terbaru. Pak, kami dapat bocoran. Orang yang disebut Suryana akan menggelar pertemuan rahasia malam ini di sebuah rumah mewah di kawasan Menteng. Katanya mereka akan memastikan RUU itu tidak pernah naik lagi ke sidang DPR. Prabowo berdiri dari kursinya. Matanya menyipit tajam. Kita harus tahu siapa saja yang hadir di sana. Siapkan tim pengintai. Jangan sampai ada yang tahu kita bergerak. Beberapa jam kemudian di balik pepohonan gelap Menteng, dua mobil hitam berhenti di seberang rumah besar bergaya kolonial. Dari jendela mobil pertama, Wahyu memantau dengan teropong malam. Di dalam rumah itu terlihat beberapa pria berpakaian resmi sedang duduk di ruang makan panjang. Salah satunya tampak mirip dengan wajah yang tertangkap kamera di laporan Intel. Benar, Pak, itu dia. Bisik Wahyu melalui alat komunikasi. Dari mobil di belakang, Prabowo memperhatikan dengan tenang. Ia tidak membawa pasukan, tidak membawa media. Hanya dua mata dan satu tekad, mengungkap kebenaran dengan cara terhormat. Tiba-tiba salah satu anggota tim berbisik. Ada mobil lain datang. Pak, platnya rahasia. Milik pejabat tinggi negara. Semua menatap ke arah gerbang. Mobil hitam berhenti, pintu terbuka, dan sosok pria berjas biru keluar. Wajahnya langsung dikenali semua yang hadir di dalam mobil pengintai. Wahyu terkejut sementara Prabowo menatap tanpa berkedip. Itu dia, ucapnya lirih. Orang yang selama ini berdiri di depan rakyat ternyata berdiri di belakang pengkhianatan. Wahyu menoleh ke Prabowo. Apa perintah Bapak? Prabowo menarik napas panjang. Jangan lakukan apa-apa malam ini. Kita tidak akan menang jika bergerak dengan emosi. Kita akan hancurkan mereka dengan bukti bukan amarah. Ia bersandar ke kursi. Matanya tetap menatap rumah itu.
Dari kejauhan terlihat mereka tertawa di balik meja makan seolah tak ada dosa. Tapi bagi Prabowo, tawa itu adalah bukti kesombongan yang takkan lama bertahan. Mulai besok, katanya tegas, kita buka satu persatu topeng mereka. Tidak peduli seberapa tinggi jabatan yang mereka sandang, Wahyu mengangguk pelan. Di balik kaca jendela mobil, Prabowo kembali memejamkan mata sejenak. Dalam keheningan malam Jakarta, ia tahu langkah berikutnya akan menentukan arah bangsa ini antara keberanian atau kehancuran. Keesokan paginya, suasana di media nasional berubah menjadi gaduh. Pemberitaan soal penundaan perampasan aset telah berkembang menjadi rumor yang beredar di jejaring sosial. Prabowo memilih langkah lain. Ia tidak memberi pernyataan impulsif di televisi. Ia mengumpulkan tim kecilnya dan menyiapkan rencana publikasi bukti secara bertahap dengan tujuan satu, menggugah opini publik sekaligus menjaga proses hukum tetap berjalan. Di ruang konferensi kecil, lampu putih menyinari meja panjang. Di hadapan layar Prabowo memandang timnya satu persatu. Kita tidak akan menuduh tanpa bukti. Kita akan paparkan fakta satu persatu. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengembalikan kepercayaan publik pada negara, ujarnya tegas. Tim komunikasi menyiapkan rangkaian dokumen, rekaman, dan nomor rekening yang dapat diverifikasi. Semua bukti dipilah berdasarkan kronologi. Mereka akan memulai dengan bukti paling sederhana namun paling membongkar kemudian perlahan naik ke bukti yang lebih besar. Strategi itu untuk memastikan publik memahami keseluruhan cerita, bukan sekadar terpancing emosi. Saat konferensi pers pertama dimulai, ruang itu penuh wartawan, kamera menyala, mikrofon menancap, dan tiap kata akan mengalir ke jutaan pendengar. Prabowo berdiri di podium dengan wajah tenang. Ia membuka dengan suara yang terukur. Kita hadir bukan untuk menuduh sembarangan. Kita hadir untuk menunjukkan bukti. Negara ini lebih besar dari kepentingan siapapun. Satu persatu dokumen disajikan. Rekaman percakapan yang menunjukkan upaya pengaturan agenda rapat, bukti aliran dana dari perusahaan cangkang, dan daftar nama yayasan yang menerima dana tersebut. Setiap bukti disertai penjelasan kronologis. Publik menyimak, kaget, lalu lama-kelamaan gusar. Di kantor berita, komentar mengalir deras. Para analis membahas implikasi politik dan hukum di pedesaan. Warga yang menonton televisi mengobrol di warung kopi. Di kampus, mahasiswa turun berdiskusi tentang pentingnya akuntabilitas. Gelombang dukungan terhadap upaya pembongkaran korupsi itu mulai tumbuh. Namun reaksi dari pihak yang dituding juga muncul. Mereka membantah menyebutkan ada pemalsuan dan konspirasi politik. Ruang publik menjadi medan debat sengit. Di tengah badai opini itu, Prabowo tetap tenang. Ia tahu pertarungan ini bukan soal siapa paling bising, tetapi siapa paling benar di mata hukum dan publik. Malamnya muncul peristiwa tak terduga. Seorang saksi kunci yang dulu bekerja di lembaga keuangan asing mengirimkan pernyataan tertulis kepada tim Prabowo. Dalam pernyataan itu, ia mengkonfirmasi adanya aliran dana terstruktur yang sengaja disamarkan melalui beberapa rekening perantara. Pernyataan itu disertai bukti tambahan berupa arsip email dan info C fiktif. Wahyu membaca pernyataan itu dengan tangan gemetar. Ini menguatkan seluruh rangkaian bukti. Pak, sekarang tidak lagi sekadar dugaan Prabowo menatap layar. Di kepalanya satu kata berputar seperti mantra keadilan. Ia menutup mata sejenak lalu berbisik, Allah beri kami kekuatan untuk menyelesaikan ini dengan benar. Keesokan subuh, foto-foto bukti telah beredar luas. Publik mulai menuntut tindakan cepat. Demonstrasi damai muncul di beberapa titik kota. Mereka membawa spanduk yang menuntut agar proses hukum berjalan tanpa pandang bulu. Tekanan publik meningkat. Namun, Prabowo mengingatkan semua pihak untuk tetap pada prinsip hukum. Ia menegaskan bahwa langkah selanjutnya harus diserahkan pada lembaga penegak hukum yang independen. Di balik layar, kubu lawan tidak tinggal diam. Mereka mulai melakukan upaya balik, mencoba memecah koalisi pendukung RUU, dan menggali celah hukum terhadap bukti yang disajikan. Ada serangan lewat media, ancaman hukum terhadap saksi, dan upaya membingkai ulang narasi. Di pagi berikutnya, saat Prabowo meninjau kembali jadwal dan bukti, sebuah pesan masuk ke telepon pribadinya. Pesan itu singkat, tanpa nama pengirim. Jangan lengah, mereka lebih kuat dari yang kau kira. Prabowo menatap layar tanpa ekspresi.
Ia menatap keluar jendela melihat kota yang mulai sibuk oleh aktivitas harian. Di balik bayang-bayang kekuasaan, permainan masih berlangsung. Namun, kini publik telah terjaga. Kesadaran mulai menyala dan itu adalah kekuatan baru yang tak bisa dibungkam dengan laporan palsu atau ancaman. Langkah selanjutnya adalah penyerahan bukti lengkap kepada lembaga penegak hukum yang kredibel. Prabowo tahu konsekuensinya, tapi ia juga tahu bila kebenaran berhasil dibuktikan. Itu akan menjadi babak baru bagi bangsa ini. Babak di mana mereka yang mengkhianati kepercayaan rakyat akan berdiri di hadapan hukum dan rakyat akan melihat bahwa negara mampu bertindak. Di lorong istana kecil itu, langkah-langkah Prabowo semakin mantap. Ia menyiapkan diri untuk menghadapi badai hukum dan politik yang sekarang mulai memadat. Di luar matahari naik perlahan menyinari gedung-gedung pemerintahan. Di hati banyak orang, harapan tumbuh bahwa kebenaran tidak akan terkubur selamanya. Hari demi hari berlalu sejak bukti pertama diumumkan. Media nasional dan internasional terus menyorot pergerakan besar itu. Rakyat mulai percaya bahwa inilah momentum bersih-bersih yang sesungguhnya. Namun di balik sorotan kamera, tekanan semakin berat datang dari segala arah, baik dari luar maupun dari dalam lingkar kekuasaan sendiri. Di ruang kerjanya yang kini dijaga ketat, Prabowo menerima tamu dari kalangan politik senior. Wajah mereka tampak tegang, langkah mereka berat. Salah satu dari mereka berbicara dengan nada setengah menekan. Pak Prabowo, kami menghargai semangat Bapak, tapi langkah ini terlalu berisiko. Banyak pihak tidak siap. Negara bisa goyah jika ini diteruskan. Prabowo memandang mereka tajam. Negara tidak akan goyah karena kebenaran. Negara hancur justru karena kita membiarkan kebusukan merajalela. Ucapan itu membuat suasana hening. Mereka saling pandang. Lalu salah satu dari mereka menambahkan, tapi musuh Bapak bukan orang kecil. Mereka punya kekuasaan, punya uang, punya media. Mereka bisa membentuk opini dan menjatuhkan siapapun yang melawan. Prabowo menghela napas dalam. Ia tahu ancaman itu nyata. Namun, di balik ketegasan wajahnya, ada keyakinan yang sulit digoyahkan. Kalau mereka bisa membeli opini, maka saya akan tunjukkan bahwa rakyat tidak bisa dibeli. Setelah pertemuan itu usai, Wahyu masuk dengan ekspresi cemas. Ia membawa laporan terbaru. Sebagian pejabat yang dulu mendukung mulai mundur perlahan. Beberapa bahkan tiba-tiba mengeluarkan pernyataan netral di media. Mereka takut, Pak, kata Wahyu lirih. Tekanan besar datang dari kelompok yang merasa terancam. Ada ancaman, ada intimidasi, bahkan tawaran jabatan bagi yang mau diam. Prabowo menatapnya lama. Kau tahu kenapa mereka takut? Tanyanya. Karena selama ini mereka terbiasa melihat kejahatan tanpa pernah ada yang berani melawan. Ia berdiri berjalan ke arah jendela besar. Di luar langit sore tampak orangnya keemasan. Tapi di balik keindahan itu ada riuh kepentingan yang beradu. Kita tidak bisa berhenti sekarang. Sekali kita mundur, keadilan akan kembali dikubur. Malamnya, Prabowo duduk sendirian di ruang kerjanya. Di meja, foto-foto lama perjuangannya di medan tempur terpajang berdampingan dengan tumpukan dokumen hukum. Ia menatap keduanya bergantian. Masa lalu yang penuh pertempuran fisik dan masa kini yang diwarnai perang moral. Tiba-tiba telepon berdering. Suara di seberang terdengar tegang. Pak, kami dapat informasi ada upaya untuk menjatuhkan Bapak lewat laporan palsu. Mereka sedang menyiapkan skenario agar seolah-olah Bapak menyalahgunakan wewenang dalam penyelidikan ini. Prabowo memejamkan mata sejenak lalu menjawab tenang. Biarkan mereka mencoba. Saya tidak gentar karena siapapun yang berdiri di sisi kebenaran akan dilindungi oleh keikhlasan dan waktu. Malam itu, Jakarta kembali sunyi. Tapi di berbagai sudut kota pergerakan bayangan mulai bekerja. Ada yang menyebar isu, ada yang mencoba meretas data, ada pula yang mendekati orang-orang di sekitar Prabowo untuk melemahkan semangatnya. Namun satu hal yang tidak mereka tahu, Prabowo sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia menatap bendera merah putih yang tergantung di dinding ruangannya. Dengan suara berat, ia berucap pelan, "Demi bangsa ini, saya akan terus maju. Sekalipun yang harus saya hadapi bukan musuh di luar, tapi pengkhianat di dalam." Dan di malam itu di bawah lampu yang redup, ia menandatangani satu perintah penting membentuk tim independen untuk menyerahkan bukti ke lembaga hukum tertinggi. Langkah yang akan membuka babak baru. Babak di mana kebenaran mulai menantang kekuasaan.
Pagi itu udara Jakarta terasa berat, langit mendung, dan suasana di ibu kota seperti menahan sesuatu yang besar akan terjadi. Di Kementerian Pertahanan, Prabowo sudah siap sejak subuh. Kemejanya rapi, langkahnya tegap, dan di tangannya tergenggam map hitam bersegel merah. Berisi seluruh bukti yang telah dikumpulkan dengan hati-hati selama berminggu-minggu. Ruang rapat utama pagi itu hanya diisi beberapa orang. Tidak ada wartawan, tidak ada kamera, hanya Prabowo, Wahyu, dan 3 anggota tim independen yang dipercaya. Mereka akan menjadi saksi saat berkas itu diserahkan secara resmi ke lembaga hukum tertinggi. Momen di mana semua topeng akan terlepas dan kebenaran akan berdiri telanjang di hadapan bangsa. Pagi itu, Jakarta diselimuti kabut tipis. Udara terasa menekan. Seakan langit tahu bahwa hari ini akan menjadi hari paling panas dalam sejarah politik negeri. Di Istana Negara, para pejabat tinggi sudah berkumpul. Mereka duduk melingkar di ruang rapat utama yang biasanya dipakai untuk keputusan penting. Namun, kali ini suasananya berbeda. Lebih tegang, lebih dingin. Pintu besar terbuka perlahan. Prabowo melangkah masuk dengan langkah mantap. Semua kepala menoleh. Tak ada senyum sambutan. Hanya tatapan curiga dan was-was dari beberapa wajah yang sudah mengenal situasi ini. Ia membawa satu map tebal berwarna hitam. Sama seperti yang dulu diserahkan ke lembaga hukum. Namun kali ini map itu berisi salinan cadangan. Bukti yang tak bisa dimusnahkan oleh siapapun. "Terima kasih sudah hadir," ucapnya pelan tapi tegas. Suaranya menggema di ruangan besar itu. "Hari ini saya tidak datang untuk berdebat, tapi untuk menyampaikan kebenaran yang sudah terlalu lama disembunyikan." Beberapa pejabat saling berbisik. Salah satu di antara mereka yang dikenal paling vokal menentang perampasan aset mencoba menyelah. "Pak Prabowo, mungkin ini bisa dibahas tertutup dulu," sebelum Prabowo memotong dengan nada keras. "Justru karena selalu tertutup, negeri ini tak pernah bersih." Suasana mendadak sunyi. Ia membuka map itu, menaruh tumpukan dokumen di atas meja, lalu menatap satu persatu wajah di hadapannya. Di dalam berkas ini ada bukti tentang siapa yang menggagalkan Ruh, siapa yang menerima aliran dana, dan siapa yang mengatur semuanya dari balik layar. Salah satu pejabat terlihat mulai gelisah. Ia memainkan pena di tangannya. Keringat mengalir di pelipisnya. Prabowo memperhatikannya dengan tajam. "Dan kau?" ucapnya sambil menunjuk lembut. "Adalah bagian dari itu." Wajah pria itu pucat seketika. Ruangan berubah mencekam. Beberapa pejabat lain saling menatap tak percaya. Sementara Prabowo menekan lanjutannya. Bukti transfer, rekaman komunikasi, hingga pertemuan malam di Menteng semua sudah diverifikasi. Kalian bisa berdalih di depan media, tapi tidak di depan bangsa. Salah satu pejabat senior mencoba menenangkan. "Pak Prabowo, hati-hati dengan tuduhan seperti itu. Ini bisa mengguncang stabilitas negara." Prabowo menetapnya tajam. "Lebih baik negara terguncang oleh kebenaran daripada terus berdiri di atas kebohongan." Nada suaranya menggetarkan ruangan. Tak seorang pun berani bicara. Dari luar jendela, matahari mulai menembus kabut. Sinarnya menyorot wajah-wajah yang menunduk. Wahyu yang berdiri di belakang mencatat semua jalannya pertemuan. Ia tahu ini bukan sekadar rapat. Ini momen sejarah di mana kebenaran akhirnya menantang kekuasaan. Secara langsung, Prabowo melanjutkan. Kali ini dengan suara yang lebih pelan namun penuh makna. "Kita telah berjanji di hadapan rakyat untuk membela negeri ini, bukan memperdagangkannya. Tapi ternyata ada di antara kita yang menjual amanah itu. Saya tidak akan diam." Salah satu pejabat lain mencoba berdiri, tapi langkahnya goyah. "Pak Prabowo, Bapak tidak paham. Ada tekanan besar dari luar negeri, dari investor, dari lembaga keuangan global. RUU ini bisa mengganggu kestabilan ekonomi." Prabowo mendekat menatap lurus ke matanya. "Ekonomi bisa diperbaiki, tapi kehormatan bangsa sekali dijual tak akan pernah kembali." Semua terdiam. Di luar ruangan, penjaga istana berdiri tegak tanpa bicara. Tapi mereka bisa merasakan hawa ketegangan menembus dinding tebal itu. Akhirnya Prabowo menutup map hitamnya. "Saya sudah katakan semuanya. Jika hari ini kalian masih memilih diam, berarti kalian bagian dari mereka. Tapi ingat, rakyat sudah bangun. Kebenaran tidak lagi bisa disembunyikan." Ia berbalik berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh. Setiap langkahnya menggemak keras di lantai marmer.
Seakan mengetuk hati yang masih takut menghadapi kenyataan. Begitu pintu tertutup di belakangnya, ruangan itu berubah menjadi bisikan panik. Namun di luar, di halaman istana yang luas, Prabowo menatap ke arah bendera yang berkibar di langit mendung. Ia berbisik lirih. Sekarang waktunya rakyat tahu siapa yang benar-benar mengabdi dan siapa yang menjual negeri ini. Di kejauhan, suara sirene media mulai terdengar. Dunia politik berguncang dan badai yang selama ini ditahannya kini telah resmi meledak di jantung kekuasaan. Sore itu langit Jakarta berwarna merah keemasan. Jalan-jalan utama macet oleh mobil wartawan, mobil dinas, dan kerumunan warga yang menatap layar besar di pinggir kota. Di seluruh stasiun televisi, satu berita mendominasi. Konferensi pers luar biasa dari Prabowo Subianto. Ruang konferensi penuh sesak. Kamera mengarah ke podium dengan bendera merah putih di belakangnya. Prabowo melangkah masuk perlahan diikuti oleh Wahyu dan tim kecil yang selama ini bekerja dalam bayang-bayang. Di hadapan mereka, ratusan wartawan menunggu dengan napas tertahan. Tanpa basa-basi, Prabowo membuka map hitamnya untuk terakhir kali. Hari ini, katanya pelan namun tegas. Saya tidak berbicara sebagai pejabat, tapi sebagai anak bangsa yang tak rela melihat tanah airnya dijual oleh pengkhianat. Sorak kecil terdengar di antara wartawan. Ia mengangkat selembar dokumen berstempel resmi. Inilah hasil akhir penyelidikan kami. Dalang di balik kegagalan perampasan aset bukan orang asing, bukan kekuatan luar negeri, tapi seseorang yang selama ini berdiri di atas mimbar keadilan berbicara lantang soal moral. Padahal tangannya kotor oleh uang haram. Kamera-kamera menyorot tajam. Nama itu muncul di layar besar di belakang Prabowo. Tokoh senior pemerintahan yang dikenal berpengaruh di segala lini. Wajahnya terpampang jelas. Wartawan berteriak. Mikrofon diarahkan ke depan. Suara kilat kamera berdesing seperti hujan peluru. Prabowo tetap tenang. Saya tidak menyerang pribadi siapapun. Saya hanya menunjukkan fakta. Rakyat berhak tahu siapa yang selama ini menghalangi jalan keadilan. Dan mulai hari ini tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk bersembunyi di balik jabatan. Wahyu menyerahkan flashdisk ke juru bicara lembaga hukum yang hadir di ruangan itu. Semua dokumen digital sudah diserahkan secara resmi disaksikan oleh media dan publik. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Beberapa menit setelahnya, berita itu menyebar ke seluruh negeri. Rakyat turun ke jalan bukan dengan kemarahan, tapi dengan semangat baru. Mereka membawa poster bertuliskan kebenaran tak bisa dibungkam dan kami bersama keadilan. Di istana, orang yang disebut namanya menonton dari balik layar. Wajahnya pucat, teleponnya berdering tanpa henti. Dukungan politik yang dulu begitu kuat kini berbalik. Ia tahu tak ada tempat aman lagi. Sementara itu, Prabowo berdiri di balkon gedung kementerian menatap ke arah langit senja. Wahyu mendekat, suaranya lirih. Pak, semuanya sudah terbuka tapi ancaman belum berakhir. Mereka bisa saja balas dengan cara apapun. Prabowo tersenyum kecil. Saya tidak takut. Kalau niat kita bersih, Allah akan bersama kita. Dan bila harga dari kebenaran adalah risiko, maka biarlah risiko itu saya tanggung. Angin sore bertiup pelan, menggoyangkan tirai jendela. Suara azan maghrib terdengar dari kejauhan. Di bawah sana, rakyat mulai menyalakan lilin di trotoar. Berdoa untuk keberanian dan kejujuran yang kini kembali menyala di negeri ini. Prabowo menatap jauh ke arah Cakrawala. Matanya tidak lagi menyimpan amarah, hanya ketenangan. Ia tahu perjuangan belum selesai, tapi satu hal sudah pasti, kebenaran telah menang hari ini. Dan di atas tanah yang dulu sunyi oleh ketakutan, suara baru lahir. Suara keberanian yang menandai babak baru sejarah bangsa. Ya.